David iNews melaporkan. Ratusan pedagang kaki lima di kawasan Cikapundung, Kota Bandung, Jawa Barat sebelumnya mengibarkan bendera putih karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Namun kini mereka telah mendapat kelonggaran. Jalan pun telah dibuka menuju ke Cikapundung. Untuk mengetahui bagaimana perubahan yang sudah terjadi di sana saat pelaksanaan PPKM level 4, kita telah terhubung dengan Evi Purwadi, salah satu pedagang di Cikapundung, Kota Bandung, Jawa Barat. Selamat sore, Pak Evi. Selamat sore. Ya, Pak Evi, kesehariannya berjualan apa nih, Pak? Saya jualan sop kambing. Sop kambing. Baik. Ya. Lalu apa perbedaan yang Bapak rasakan saat berjualan selama pandemi COVID-19, khususnya saat pemberlakuan PPKM darurat dan sekarang menjadi PPKM level 4 ini diberlakukan di sana, Pak? Sampai hari ini nggak ada bedanya. Sebelum PPKM darurat, PPKM itu juga kami sudah merasakan jalan tersebut akses masuk ke wilayah Cikapundung Barat itu ditutup. Itu semua akses loh. Jadi nggak ada, di tempat lain itu buka sampai jam 9. Kalau khusus yang di Cikapundung Barat ini itu ditutup. Nah begitu PPKM darurat sama ditutup. Cuma bedanya tempat lain merasakan. Nah sekarang PPKM level 4 sama. Sampai saat ini masih ditutup ya Pak? Masih ditutup. Jadi kalau dibuka siang. Jam 8 lah, jam 8 pagi, siang buka. Nah jam 6 sore, subuh, jam 18 maksudnya ini, udah ditutup kembali. Dan kita kan pedagang malam. Baik. Jadi selama jalan ditutup dan PPKM ini diberlakukan, Bapak dan rekan-rekan di sana tidak ada mata pencaharian begitu ya Pak? Iya, jadi udah gawat lah. Kalau saya bilang itu udah urgent banget. Teman-teman tuh dari 104 pedagang, khususnya kuliner itu udah. Sekarang ada PPKM level 4 juga, ya kita bertanya-tanya, ketar-ketir. Tetap masih jam 18 itu ditutup, belum ada perbedaan, belum ada perubahan maksudnya. Baik, untuk aksi mengibarkan bendera putih yang Bapak lakukan bersama rekan-rekan ini, seperti apa awal mula aksi ini dilakukan dan apa harapan Bapak dan rekan-rekan setelah melakukan aksi bendera putih ini? Ya kan kita kan untuk mencegah rekan-rekan, maksudnya saya dan rekan-rekan mengibarkan bendera putih itu tanda menyerah. Kenapa? Untuk yang meredam supaya kita tidak aksi demo lah. Kita masih ikuti aturan pemerintah. Kita memasang bendera itu berarti pertanda menyerah. Nah, karena kita memasang itu jadi ada reaksi yang datang ke sini kayak Polres, Kodam dan yang instansi itu udah pada datang gitu, tapi belum ada bantuan, cuman nggak mungkin mencukupi. Sudah dapat bantuan kayak sembako itu ya tidak bisa menutup gitu. Jadi keinginan dari pedagang Cikapundung dan mungkin saya mewakili dari semua di Bandung, akses masuk lah. Akses, saya tahu ini ring 1 mungkin, tapi saya bagaimana cari minta solusi kepada pihak-pihak yang terkait. Maksudnya supaya akses masuk ke Jalan Cikapundung Barat itu dibuka sampai jam 9 saja, jam 9. Saya nggak minta sampai jam 1, jam 12, apalagi jam 1 malam. Yang penting sampai jam 9, insya Allah teman-teman pedagang akan melaksanakan protokol kesehatan. Pasti insya Allah nurut kok, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Evi Purwadi, pedagang di kawasan Cikapundung, Bandung, Jawa Barat sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, tokoh nasional Sandiaga Salahuddin Uno memberikan hewan kurban 1 ekor sapi seberat kurang lebih 1 ton kepada Masjid Husnul Khotimah Pondok Jaya Pela Mampang, Jakarta Selatan. Pembagian hewan kurban ini dalam rangka mendorong semangat umat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di hari perayaan Idul Adha 1442 Hijriah, Sandiaga Uno menyerahkan hewan kurban ke Masjid Husnul Khotimah Pondok Jaya Pela Mampang, Jakarta. Penyerahan hewan kurban langsung diterima oleh Raja Dangdut Rhoma Irama yang merupakan salah satu tokoh di Masjid Husnul Khotimah. Sandiaga berharap perayaan Idul Adha di tengah pandemi dapat menjadi momentum persatuan umat untuk saling membantu meringankan beban bersama. Kita berkurban dan meneladani apa yang diinspirasikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, tabah, patuh, dan sabar menghadapi ujian. Bahwa Idul Kurban hakikatnya adalah dengan apapun pengorbanan kita dalam rangka untuk
taqarrub ilallah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban menjadi bentuk ketaatan dalam menjalankan ajaran agama. Harapannya, setiap individu semakin mempertebal iman dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Rektor Universitas Indonesia Ari Kunchoro akhirnya mengundurkan diri dari posisi Wakil Komisaris Utama BRI. Hal ini mengakhiri kontroversi rangkap jabatan beberapa hari terakhir. Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kunchoro, akhirnya mengundurkan diri dari posisi Wakil Komisaris Utama di BRI. Pengunduran diri sebagai komisaris diumumkan BRI sebelum menggelar RUPSLB hari ini. Dengan menerima pengunduran diri Ari Kunchoro, BRI menegaskan komitmen untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Pengunduran diri ini mengakhiri kontroversi rangkap jabatan beberapa hari terakhir. Sebelumnya, Rektor Universitas Indonesia Ari Kunchoro ramai diperbincangkan setelah memanggil pengurus BEM UI yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai the King of Lip Service. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 penjamret tas babak belur dihajar warga Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.